Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11 saja. Yohanes pasal yang kedua, ayat 5 sampai 11. Yohanes pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat yang kelima, saya sekali lagi membaca. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita taat ketika ketaatan mendatangkan mujizat. Ketika ketaatan mendatangkan mujizat. Saudara, kisah perkawinan di Kana ini merupakan satu contoh yang sangat jelas bagaimana ketaatan itu boleh mendatangkan mujizat yang besar dalam sebuah pesta perkawinan. Saudara, ketika kita berbicara tentang ketaatan, saudara, sebenarnya kita berbicara tentang apa yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang dikatakan Maria, ayat yang kelima, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Ketaatan yang lahir, apa yang dikatakan oleh Maria sebenarnya mencerminkan tentang ketaatan yang lahir dari kepercayaan penuh. Bukan dari rasa takut, dari hubungan yang intim, ya, bukan dari kewajiban kosong. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Maria adalah juga salah satu pribadi yang taat. Di khotbah minggu kemarin dalam Lukas pasal 1 yang kita belajar dari ayat 26 sampai 38 mencerminkan, memperlihatkan ketaatan Maria. Bahkan ayat yang ke-38 itu dia dengan tegas berkata, Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ketika Maria tahu sesuatu yang para pelayan belum tahu, bahwa setiap tindakan kecil yang diserahkan kepada Yesus bisa menjadi saluran kemuliaan Allah. Saudara, ketaatan Maria
kemudian pada pagi hari ini kita melihat dia memerintahkan, mengatakan kepada pelayan untuk juga taat. Karena dia tahu betul, sekali lagi, tindakan kecil yang diserahkan kepada Tuhan Yesus itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Maka pada waktu Maria tahu bahwa pemilik pesta kekurangan anggur, dia berbicara, dia mengatakan, dia menyampaikan lebih tepatnya kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Saudara, memang dalam cerita ini pelayan itu mungkin tidak memahami apa yang Yesus hendak lakukan. Mengisi tempayan hingga penuh mungkin terasa membuang waktu, bahkan tidak masuk akal. Tetapi ketaatan yang sejati memang tidak selalu menuntut pemahaman. Yang dituntut hanya kesetiaan. Para pelayan-pelayan yang sederhana itu begitu mendengar Maria. Ketika Maria berkata, apa saja yang dikatakan kepadamu, apa saja yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Maka apapun yang dikatakan oleh Yesus, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun seolah menghabiskan waktu, tetapi para pelayan itu melakukannya. Mengingat pesan Maria itu. Saudara, ketaatan sejati tidak selalu menuntut pemahaman. Jadi untuk taat tidak perlu pemahaman. Banyak orang, berkali-kali saya sampaikan ini, selalu menuntut pemahaman. Katanya baru mau taat. Tapi realitanya, orang yang selalu menuntut pemahaman, sampai kapanpun dia tidak taat. Karena otaknya gak pernah paham juga. Saudara, maka ketaatan sejati itu tidak menuntut kepemahaman, tetapi hanya kesetiaan. Dalam prinsip inilah salah satu power statement John Wesley yang terkenal adalah best of all, God is with us. Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan ada bersama-sama kita, langkah kecil pun bisa bernilai kekal. Ketaatan kecil, langkah kecil bisa bernilai kekal. Saudara, dalam peristiwa di Kana ini, di tengah rutinitas pesta yang ramai, tidak masuk akal ketika perubahan menjadi keajaiban. Berubah menjadi keajaiban. Air yang biasa, simbol dari hal yang rutin, kecil, dan tampak tidak penting, berubah menjadi anggur yang terbaik. Air itu merupakan hal yang biasa, yang kecil, yang tidak bernilai dalam sebuah pesta. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi anggur yang terbaik. Anggur terbaik itu simbol dari kelimpahan. Sudah bayangkan yang biasa, pesta yang rutin biasa menjadi tempat di mana mujizat dinyatakan. Air yang biasa, yang tak bernilai, Tuhan ubah menjadi hal yang bernilai. Simbol kelimpahan. Perubahan atau transformasi dan karya Allah yang memulihkan. Jadi anggur terbaik itu simbol kelimpahan. Simbol transformasi dan karya Allah yang memulihkan. Saudara, inilah pola kerja Allah sejak dahulu. Apa itu? Perhatikan
Tongkat Musa yang sederhana bisa membelah laut. Ucapan taat dari Samuel membuka masa kenabian Israel. Doa sederhana yang muncul dari seseorang yang biasa, yaitu John Wesley, menyalakan kebangunan rohani. Saudara, saya memperlihatkan betapa hal yang kecil ketika Allah yang mengerjakannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memakai hal kecil untuk mengerjakan hal besar, agar kemuliaan tidak jatuh pada manusia, tetapi sepenuhnya kepadanya. Saudara, dari kisah perkawinan di Kana ini, terutama kita fokus pada ketaatan. Bagaimana ketaatan para pelayan, ketaatan yang tanpa bertanya, ketaatan yang tidak butuh pemahaman dan penjelasan itu mendatangkan perkara atau mujizat besar. Dan di sana hanya satu nama yang dipermuliakan, yaitu Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang sedang Tuhan minta, tetapi tampaknya terlalu kecil, terlalu sederhana, atau terlalu tidak masuk akal untuk ditaati. Apa? Mungkin mengucapkan maaf. Sepele kan? Tapi Tuhan ingin engkau melakukannya dengan taat. Maaf. Mungkin kembali berdoa waktu hati letih. Mungkin pagi ini ketika engkau mau bangun, Tuhan, saya mau tidur lebih lama. Tapi saudara memutuskan untuk bangun. Hal yang sederhana bukan? Mungkin memberi walau merasa tidak cukup. Saudara, kadang dalam masa-masa Natal itu banyak sekali pengeluaran. Salah satunya apa? Karena ada banyak yang harus kita beri ke sana ke sini, ke sana ke sini. Mungkin saudara merasa aku sendiri tidak cukup. Tapi itu permintaan sederhana, berilah apa yang ada padamu. Tentu bukan pada masa Natal saja, tetapi karena hari ini berkaitan masa Natal. Saudara, mungkin mengampuni walau luka masih ada. Tuhan minta engkau taat. Mungkin melangkah dalam pelayanan yang dianggap kecil dan tidak terlihat. Engkau punya banyak potensi, dan Tuhan ingin engkau melayani. Mungkin pelayananmu kecil, tidak populer maksud saya, tidak terkenal. Atau hal-hal kecil apa yang Tuhan minta engkau taati, yang Tuhan minta engkau lakukan tanpa harus bertanya, tanpa harus minta penjelasan, tanpa harus butuh pemahaman. Belajarlah taat. Taatlah tanpa pertanyaan. Ketika Tuhan menghendaki engkau melakukannya, lakukanlah. Justru melalui ketaatan itulah Tuhan menyiapkan ruang untuk mujizatnya. Ketaatan kecil adalah alat kasih karunia. Bukan untuk mendapat berkat, tetapi untuk membuka mata kita melihat apa, ya, melihat kita apa yang Tuhan sudah siapkan. Jadi sekali lagi, ketaatan kecil adalah alat kasih karunia, bukan untuk mendapatkan berkat. Jadi ketaatan kecil itu bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi untuk membuka mata saya dan saudara melihat apa yang Tuhan sudah siapkan. Mujizat
bukan hanya hasil ketaatan. Perhatikan baik, mujizat bukan hanya hasil ketaatan, tetapi ketaatan itu sendiri adalah mujizat pertama. Mujizat pertama ketaatan, mujizat berikutnya ada. Ketika saya dan saudara taat, kita sebenarnya sedang mengalami pembaharuan diri. Mengalami pembaharuan yang terjadi dari dalam. Hati kita sedang diselaraskan dengan kehendak Allah. Dan dari hati yang selaras itulah mujizat lahir, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saudara, biarlah kita boleh taat akan setiap kehendak Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, kami ingin taat. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Tuhan, ajari kami mengenali perintah-Mu dalam kesederhanaannya. Bentuk hati kami agar lembut dan cepat taat tanpa bertanya dan butuh pemahaman. Sekalipun kami tidak paham, kami tidak mengerti sepenuhnya jalan-jalan-Mu, tapi ajarilah kami untuk taat. Jadikan setiap langkah kecil kami ruang bagi karya kasih karunia-Mu. Ubahlah air kehidupan kami yang sederhana, yang biasa, menjadi anggur terbaik menurut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu.